Assalamualaikum hai semua, kali ini saya mau berbagi resep membuat donat atau bomboloni isi coklat dan selai stroberi. Bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja? Tonton videonya sampai selesai. Step pertama, di sini sudah ada 1 butir kuning telur, beratnya 18 gram. Selanjutnya tambahkan air dingin menjadi 145 gram. Jadi untuk air es dan telurnya sebaiknya ditimbang ya teman-teman, supaya lebih akurat. Lanjut ke step berikutnya, siapkan wadah agak besar, lalu masukkan gula pasir timbangan 30 gram, 1 sendok teh ragi instan, lalu masukkan air dan telur tadi. Selanjutnya ini dikocok hingga merata. Jika sudah, ini didiamkan terlebih dahulu kurang lebih 5 menit. Saya memakai timer supaya tidak terlewat. Nah, ini timernya sudah bunyi, ini sudah 5 menit dan ini sudah mulai berbuih ya. Step berikutnya, selanjutnya masukkan susu bubuk 15 gram, lalu bread and flavor dan baking powder masing-masing 1/4 sendok teh. Selanjutnya ini diaduk kembali. Jika sudah, tambahkan tepung terigu 255 gram. Ini saya memakai pro sedang ya, segitiga biru. Yang biasanya saya memakai cakar kembar. Ini saya nyoba memakai segitiga biru full. Selanjutnya ini di mixer menggunakan speed paling rendah kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, matikan mixernya. Lanjut ini dirapikan bagian pinggir-pinggirnya, lalu tambahkan margarin dan garam 20 gram. Ini margarin putih dan margarin kuning ya, saya campur. Margarin putihnya 15 gram dan margarin kuningnya 5 gram. Tapi kalau mau pakai margarin kuning semua juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam. Karena ini saya memakai margarin tawar, jadi garamnya setengah sendok teh. Tapi kalau teman-teman memakai margarin yang sudah ada rasanya, garamnya dikurangin. Nah, selanjutnya ini dimixer kembali kurang lebih 5 menit juga. Setelah margarin dan garam masuk, lanjut ini kembali menggunakan speed terendah kurang lebih 5 menit hingga tercampur merata atau setengah kalis. Jika sudah setengah kalis, lanjut ini kita naikkan speednya menjadi speed 3, mixer kembali menggunakan speed tertinggi kurang lebih 7 menit sampai kalis. Jika sudah terlihat mengkilap seperti ini tandanya sudah kalis, kita matikan mixernya. Nah, ini adonannya sudah licin seperti ini dan di dasarnya sudah tidak lengket lagi. Selanjutnya ini dipindahkan ke tempat datar. Untuk memastikan ini sudah kalis atau belum, lanjut ini kita bentangkan atau kita lebarkan seperti ini. Jika sudah membentuk lapisan tipis yang biasa disebut dengan window pane, ini tandanya sudah kalis dan ini tidak mudah sobek. Lanjut ini dibulatkan. Setelah dibulatkan, beri sedikit minyak bagian atasnya, tujuannya supaya tidak kering ya. Lanjut ini dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Di sini saya timbang supaya sama rata saja ya teman-teman. Saya timbang 20 gram per satu dohnya. Setelah selesai dipotong-potong dan ditimbang, lanjut ini kita tutup dengan lap bersih atau kain bersih supaya adonan atau dohnya tidak kering. Lalu kita ambil satu adonan. Kita rounding dengan cara seperti ini. Versi pertama kita ambil, kita tarik dari satu sisi ke sisi lainnya sampai adonan atau doughnya menjadi padat dan bagian atasnya mengkilap ya. Lanjut kita rounding di telapak tangan seperti ini, lalu bagian bawahnya kita cubit-cubit sampai rapat. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya. Ini kita lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Lanjut ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk wadahnya atau nampannya sudah ditaburi dengan tepung terigu ya supaya tidak lengket. Ini kita letakkan, lalu kita lanjut ke step berikutnya. Kita ambil satu don, ini dengan cara yang kedua ya teman-teman, dengan cara di rounding seperti ini. Kita pipihkan terlebih dahulu, buang anginnya, lalu kita rounding di meja seperti ini kurang lebih. Ini dia hasilnya.
Jadi untuk ngerondingnya itu sebisanya kita saja ya. Nah, bagian bawahnya jika masih kurang rapi kita cubit-cubit. Nah, ini dia hasilnya. Dan ini sudah selesai semua. Lanjut kita taburi tepung terigu bagian atasnya. Dan ini diistirahatkan kurang lebih 15 menit atau sampai si doughnya itu rileks. Setelah 15 menit kita ambil, lalu kita pipihkan, bisa menggunakan cetakan ataupun dengan cara seperti ini ya teman-teman, jadi sesuai selera saja. Untuk memipihkannya jangan terlalu ditekan ya, supaya tidak terlalu tipis. Nah, ini cukup. Lalu kita letakkan, kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah selesai kita lanjut ke step berikutnya. Ini step 2, ini kita pipihkan, tapi ini opsional ya teman-teman, bebas. Ini kita pipihkan kembali. Ini sudah lumayan mengembang, kita buang anginnya. Lalu letakkan di atas kertas donat yang bulat seperti ini. Ini saya bikin sendiri ya teman-teman, dari kardus bekas donat, atau teman-teman bisa beli yang sudah langsung jadi ya. Lanjut ini kita sisihkan, kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia sudah selesai semua. Lanjut ini kita istirahatkan kurang lebih 45 menit. Jangan lupa ditutup dengan kain bersih atau plastik bersih ya. Ini kita diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya tidak bisa jadi patokan ya teman-teman, jadi disesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing. Kalau suhunya panas itu lebih cepat, tapi kalau suhunya dingin dia akan lebih lama. Setelah 45 menit kurang lebih, ini dia donatnya sudah mengembang ya teman-teman. Kita coba sentuh seperti ini. Nah, ini sudah kembali lagi dan ini sudah mengembang. Lanjut ini kita diamkan atau angin-anginkan sebentar ya, kurang lebih 10 menit sebelum lanjut digoreng supaya permukaannya tidak beruntusan. Dan ini minyaknya juga sudah panas. 11-10 menit ini siap untuk digoreng. Kita masukkan untuk donatnya, kita goreng satu persatu. Ini untuk suhunya kurang lebih 160 derajat, apinya menggunakan api kecil cenderung sedang. Jika satu sisinya sudah kuning kecoklatan seperti ini, kita balik perlahan. Lalu ini kita goreng kembali hingga matang, dan ini sudah matang lalu kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia untuk donatnya sudah selesai semua ya teman-teman. Alhamdulillah ini hasilnya bagus banget. Dan ini kita tunggu dingin terlebih dahulu baru diberi isian sesuai selera. Tapi sebelumnya kita lubangin terlebih dahulu ya. Lalu kita baluri menggunakan gula halus atau gula bubuk seperti ini. Ini kita sisihkan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia sudah selesai semua, dibaluri menggunakan gula halus. Lanjut ini kita beri isian. Di sini saya memakai selai coklat dan selai stroberi dan tiramisu. Ini sesuai selera ya untuk isiannya. Karena ini pesanan ya teman-teman, jadi ini sudah saya letakkan di dalam mika seperti ini. Kita beri isian. Jadi ini untuk memberi isiannya kita agak tekan ya supaya dia penuh bagian dalamnya. Ini sudah selesai dan ini lembut banget ya teman-teman, dan ini ada sisanya mau saya cobain. Masya Allah, ini luber untuk isiannya. Ini enak banget. Dan untuk donatnya juga lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air liurnya udah tahan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah, semoga videonya bermanfaat, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Insya Allah ketemu kembali di next video. Wassalamualaikum.